大家今天早上吃了些什么？Teman-teman, sarapan apa nih pagi ini? Yuk跟我分享吗？Mungkin bisa berbagi dengan saya di chat ya, sambil saya share bahan kita untuk pagi ini. Hmm,大家这个星期过得怎么样？忙吗？一切都顺利吗？Teman-teman, apa kabarnya minggu ini? Melewatinya dengan sibuk atau seperti apa? Apakah semuanya lancar? Oke, sambil saya share bahannya.好，大家想一想，我们最后一次是到哪了？大家想一想，teman-teman coba ingat-ingat ya，想想itu pikir-pikir, ingat-ingat，我们最后一次是到哪儿了？Terakhir kita sampai mana ya？等一下，应该是到了生词对吧？sampai kosakata ya kalau nggak salah ya。第19课的生词对吧？kosakata lesson 19 benar nggak？然后我看一下大家给我分享的是什么。早安，早上好啊，都一样，可以的。早安，早上好，semuanya bisa ya. Oke, Cilina 吃面包，好的，spellingannya juga sudah bagus ya, sudah benar. 早上好，Ibu Lili，早上好，Ibu Rita。Pak Doni 很好呀，很nya 双人旁ya. Kalau yang Bapak pilih ini 很 benci ya, 不一样。saya bantu ketikin ya. Jadi, kalau nggak saya tulis deh di layar ya. Jadi biar teman-teman semua bisa lihat. Oh, oke, layarnya sudah muncul. Oke ya, jadi 很好是双人旁。Ini, 很nya 很 sangat ya. Kalau yang Bapak pilih yang ini bacanya 很, artinya benci ya. 所以不一样的汉字. Bedanya di sampingnya ya, di unsur samping yang sebelah. Kalau teman-teman lihat layar berarti sebelah kiri gitu ya, sebelah kirinya teman-teman semua. Benar ya? Oke. Jadi itu yang bisa teman-teman jadikan patokan. Oh, 很 yang mana ya? 很双人旁. Ini 双人旁. Kalau ini 竖心旁 berhubungan dengan hati. Makanya benci kita bilang berhubungan dengan hati ya, perasaan hati. Oke ya, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya banyak ketik, nanti lama-lama bisa lebih kenal ya. Terus kita punya beberapa patokan yang teman-teman bisa pakai. Oke, saya lanjut berikutnya. Ibu Jenny, 早上好，早上好。我很好，你呢？我也很好，谢谢。我吃 bubur ayam ya dengan banyak cakwe. Oke ya, bubur ayam 是什么？masih ingat? Kita pernah bahas beberapa kali bubur ya. Bubur ayam, ci ayam ya. Ada satu. Zhou itu bubur. Zhou atau mungkin teman-teman ada yang kenal sifan juga boleh ya. Sama. Cuma kalau begitu teman-teman punya depannya, misalnya bubur ayam, bubur ikan dan sebagainya, maka Cizhou gitu ya, dia lebih pas. Kalau sifan itu jadi terlalu panjang. Nah, sifan mungkin cuman untuk umum kita bilang bubur gitu ya. Nah, dua-duanya boleh sebenarnya. Nah, kalau cakwe, cakwe itu kita ada bahasa Mandarinnya sebentar. Saya cari tempat dulu di sini aja ya. Cakwe itu adalah youtiao.
油条 itu adalah cakwe ya. Hao, 再来是 oke, 谢谢 Jilina ya, katanya no, sampai di 24 selesai, halaman 42. Oke, 我看一下，应该是对的。Oh, jadi kemarin saya pikir sampai 生词 halaman 42, terakhir 24. Oke, 到了厉害是吧？好，nanti saya lanjutin di 25 ya. 好，Ibu Rita 说有点忙，准备开始 anak masuk sekolah，但是都可以吧？哦，准备孩子新学期，新学期 itu anak masuk sekolah, sin baru 学期 itu apa sebentar tahun ajaran baru gitu ya, tahun ajaran baru namanya 新学期，所以 Ibu Rita 可以说有点忙，准备开始新学期 atau 孩子的新学期 anak itu 孩子 ya, 孩子的新学期 atau kalau misalnya teman-teman simple ya udah 准备孩子开学 juga boleh. Kai open 学 belajar ya, boleh juga. Tergantung. Kalau 学期 adalah tahun ajaran baru. Kalau atau semester baru ya. Kalau 开学 itu mulai sekolah, boleh juga ya. Oke, 再来是这个星期过得很顺利. Oke, 谢谢 Ibu Lili ya. Formatnya udah benar ya. Beberapa kosakata yang saya tambahkan tinggal teman-teman ganti pada kalimatnya teman-teman ya. Oke, 吃 pakai CHI ya. Oh ya, oke. Di bawahnya ada revisi. 谢谢 Ibu Lili ya. 吃了水果和 bakso Malang. Oke, bakso Malang kita mungkin nggak translate ya. 因为它是我们这边的特点。特点 itu spesial ya, jadi mungkin baiknya kita nggak translate. Jadi orang juga mengenal, oh ada bakso Malang ya. Oke, Diana, 我还没吃早饭. Oke, formatnya juga bagus. Huruf Mandarinnya sudah benar semua ya. Ibu Lian, 老师生词nya bisa ditampilin full satu lembar. Ini ya Ibu ya. Nanti sambil buka materi yang dikasih panjang. Soalnya saya mungkin akan biasa share satu halaman untuk saya tulis tambahan kosakata untuk teman-teman ya. Oke, 再来 Ibu Ana. Kue tiao, kue tiao 是果条 ya. Oke, ini agak penuh. Sudah selesai di screenshot bagi yang mau screenshot. 果条, saya taruh di sini ya Ibu Ana ya. 果条. 果条, saya pernah cerita. Jadi apa ya, daerah selatan kayak kita Hokkien terus apa Teochew, Chaozhou, Fujian, pokoknya daerah-daerah selatan kita kenal kuotiao, kuetiao, tapi begitu teman-teman nanti ke daerah utara mereka nggak bilang kuetiao ya, mereka bilang fen. Fen. Jadi teman-teman lihat, ini kan bentuknya kayak kuetiao ya, lebar-lebar minyak. Nah, tapi mereka bilangnya fen. Jadi 他们会说我要吃粉。就是这个粉ya, 粉. Jadi berbeda sedikit cara ucapannya ya. Kalau daerah selatan kita bilangnya kue tiao, kuotiao yang ini ya. Nah, tapi kalau daerah tertentu kayak 以前我去北京，我看他们都不说果条，他们说粉。你要吃粉吗？就是这个粉。Jadi begitu saya lihat, oh minyak lebar-lebar gitu ya, terus kenyal-kenyal. Persis kayak kue tiao, cuman dia bilangnya 粉。所以每个地方的说法不一样。所以大家去中国的话，能体验一下中国人是怎样的生活习惯。Jadi sebenarnya ya berbagai tempat beda-beda budaya ya teman-teman, kalau ada kesempatan ke sana lebih bisa merasakan oh penduduk setempat itu seperti apa. Oke, 好，再来是 Ibu Yena, 我吃 bihun kuah, bihun ya. Ini penuh katanya sudah saya hapus ya. Bihun itu apa? Kayaknya pernah kasih. 就是这个粉，米粉，bihun. Mie-nya mie beras karena bihun dari beras ya. Fen, mie fen, tang bihun kuah. Tang itu adalah sup kuah.
Oke, silakan dicatat ya. Lumayan ya, dapat beberapa kosakata tentang makanan. Ada beberapa yang memang kita ulang ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya akan lanjutin pembahasan kosakata nomor 25 ya. 最后一次是到24, 对吧? Terakhir kali kita sampai nomor 24, di mana saya jelasin, oke, sorry. Ya, ini mungkin teman-teman lagi mau screenshot ya. Oke, di mana terakhir kali saya jelasin tentang lihai. Lihai bisa artinya hebat. Misalnya teman-teman memuji seseorang, 他的孩子很厉害, 他的哥哥很厉害, gitu ya. Kita memuji orang. Nah, itu satu. Sebenarnya dia artinya positif, bukan positif, sorry. Artinya netral gitu ya teman-teman ya. Cuman berkembang, mungkin teman-teman tahu lihai jadi punya konotasi negatif. 所以在中文也是有这么用法ya. Jadi di bahasa Mandarin kadang-kadang lagi ngomong itu juga ada makna seperti itu. Jadi teman-teman tinggal perhatikan konteksnya ya. Ada yang memang dia muji, maksudnya ya memang konteksnya positif, tapi ada juga yang memang, oh, 他可厉害了, 他能利用什么什么什么, misalnya contoh ya, dia hebat, dia bisa liyong itu memperalat, mendaya gunakan, tapi dalam arti konotasi negatif ya, liyong. Ya itu, jadi tergantung konteks. Nah, satu lagi konteks lihai adalah parah. Parah untuk tingkat sesuatu, ya contoh sakit. Mungkin kemarin kita udah bahas, teman-teman boleh buka lagi catatannya, misalnya kesou de hen lihai, ya batuknya parah. Terus yang kemarin saya ingat saya kasih contoh adalah macet ya, macet parah. Jadi biasa teman-teman yang Jakarta mungkin udah biasa, misalnya 堵得很厉害，下班时间回家堵得特别厉害。misalnya ya, 下班时间pulang kantor, 回家 pulang ke rumah, 堵得特别厉害，特别itu spesial ya, lebih daripada 很， sangat-sangat parah gitu, maksudnya macetnya parah. 特别是下雨天, benar nggak? Terutama pada saat hujan ya, lebih macet lagi. Itu untuk lihai. Sudah? Kalau sudah, saya akan lanjutin ke 25, nomor 25. Holong. Holong adalah tenggorokan ya. Teman-teman bisa lihat juga huruf Mandarinnya. Saya lihat teman-teman masuk ke kelas 1 lagi, itu huruf Mandarin ya. 不用害怕, nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Itu belum terbiasa saja. Mungkin teman-teman sering ketik ya, kalau ada waktu diketik-ketik sambil lihat hurufnya. Nah, ada beberapa unsur yang teman-teman bisa jadikan patokan ya. Nanti coba lihat holong. Holong teman-teman bisa lihat ada kou. Nah, di situ berarti berhubungan dengan mulut ya. Nah, holong adalah tenggorokan ya. Oke, 再来是26, teng. Teng adalah sakit ya. Saya agak deja vu. Teng ini kemarin saya pernah bahas nggak di kelas ini bahwa dia punya arti lain, sayang. Atau di kelas hari Jumat, saya lupa. Pernah dibahas di kelas ini? Teng, selain artinya sakit, dia bisa juga artinya menyayangi. Sudah dibahas ya? Ya, saya ingat kayaknya pernah ya, cuma nggak tahu kelas yang mana, saya lupa. Jadi mungkin ada yang udah, ada yang belum ya, sih. Teng, kalau misalnya kayak tou teng, ya udah pasti sakit ya. Tou teng, di sini udah pasti sakit kepala, tuh mah. Sakit kepala. Misalnya jiao, kaki ya, jiao teng. Nah, udah pasti artinya sakit ya, sakit kaki misalnya ya. Nah, kalau misalnya konteksnya adalah contoh 他很疼他的妈妈 misalnya ya, sayang sama mamanya. Di sini teng jadinya menyayangi ya, kata kerja menyayangi. Seperti itu. Jadi dengan huruf Mandarin yang sama ya teman-teman ya, kalau beda nggak boleh begini. Jadi maksudnya beda nggak boleh saya bilang, oh konteksnya bisa tempat lain. Nah, nggak bisa.
Jadi memang huruf Mandarinnya sama, cuman konteksnya saja ya. Jadi begitu teman-teman nanti baca kalimat, ini kayaknya nggak bisa cocok ya, artinya sakit ya. Berarti dia akan lebih ke artinya menyayangi. 所以大家要看一下句子的那个范围，范围 itu konteks ya, konteks kalimat. Oke, sebentar. 我的电脑没电了，等一下啊，我先充一下电。Oke, 好，saya lanjut dulu. Teng tadi sudah, terus teman-teman bisa lihat 好转 27 nomor 27 ada 好转. 好转 itu artinya membaik. Memang dia satu frase ya. Cuan itu sebenarnya muter. 好转 jadinya membaik ya. Jadi satu frase. Misalnya teman-teman mau nanya, kamu sudah membaikkah? Nah, 你有好转吗? Atau nggak pakai yo juga boleh ya. 你好转了吗? Juga boleh ya. Artinya sudah membaik belum? Gitu ya. Misalnya kita tahu dia sakit. Nah, biasanya beberapa hari kemudian kita akan nanya apakah sudah membaik gitu ya. 好转了吗? 好，再来是28。如果什么什么的话, saya balik ke sini ya. Teman-teman yang ada modul boleh lihat modul ya. Mungkin saya biar nggak bolak-balik ya. Oke, saya lanjut tadi. 如果什么什么的话, ini sudah. Mungkin saya di halaman baru saja tentang 如果什么什么的话. Ya. Oh iya, Ibu Casper ya. Iya, oke. Ibu tanya teng sama 生病 bedanya apa? Baik. Ini sudah. Kalau sudah saya lanjut ya. Sekalian nanti saya jelasin teng sama 生病 bedanya apa. 好了吗？好了吗？sudah? 好了, oke, saya lanjut ya. Teng itu adalah kata sifat Ibu. Sakit, adjektif. Ya. Kalau 生病 itu kata kerja sebenarnya. Ya. Sakit, iya bahasa Indonesianya tetap bilang sakit ya. Tapi ini verb. Ya, kita lihat ya. Teng dia nggak bisa misalnya 老师我疼 gitu ya. Itu nggak ada arti. Kenapa? Karena saya subjek terus ditambahin adjektif itu nggak bisa bentuk jadi satu kalimat, bener nggak? Nggak lengkap. Jadi informasi yang disampaikan juga nggak jelas. Jadi misal kalau teman-teman bilang saya sakit kepala, nah, berarti perlu kepala karena dia adalah adjektif gitu ya. Bedanya di situ. 老师我头疼, boleh. Saya sakit, sakitnya apa? Sakit kepala gitu ya. Jadi 疼 ini sifat sakit gitu. Nah, kalau 生病, 老师我生病了, misalnya ya, saya sakit. Dia bisa berdiri sendiri. Itu bedanya Ibu Casper ya. Semoga kejawab. Nah, melanjutkan yang bawah karena masih berhubungan. Teng ada 2 titik di kiri berhubungan dengan penyakit ya. Betul Ibu ya. Jadi Ibu mungkin masih ingat. Sebenarnya bukan 2 titik ini ya, tapi dia sebenarnya ini. Ini namanya ping zi ke. Ping itu penyakit. Zi huruf, ke itu adalah cangkang ya. Kita ada kosakata ke. Ke itu kayak kerang, siput, itu semua ada ke gitu ya. Kalau teman-teman ke pantai itu namanya jianbei ke, ngumpulin cangkang-cangkang gitu ya namanya ya. Nah, itu kita bilang yang ini, yang saya tulis, ini adalah pingzi ke. Jadi rata-rata yang berhubungan dengan penyakit ada begini ya, tapi nggak 100% ya. Kalau 100% nanti teman-teman protes, Lalu ini berhubungan dengan penyakit, kenapa nggak pakai ini gitu ya. Nggak 100%, memang saya boleh bilang ya 85 sampai 90%, tapi membantu sekali ya. Saya cara belajar awal-awal huruf Mandarin ya caranya saya memang patokan gitu. Oh, pingzi ke. Jadi membantu sekali. Oh iya ya, tahu tahu tahu. Baru unsur yang lainnya gitu ya. Jadi kayak teng
Teman-teman bisa lihat kayak pink, dia juga ada ini ya, teman-teman bisa lihat pink, ya kan ya. Nah, jadi yang ini namanya pink zike memang berhubungan dengan penyakit. Ya, menjawab ya Ibu. Saya lanjut dulu. Oke, sudah kejawab semua ya. Ibu Casper berarti kejawab ya. Ini yang kemarin pertanyaan yang 2 minggu sebelumnya, tapi karena saya belum bahas ke kosakata, saya nggak jawab. Ini sekalian saya jawab ya. Bedanya teng sama shengping. Kalau teman-teman merasa, udahlah bingung banget ya hafalin adjective sama verb, intinya gini, teng dia perlu ada misalnya benda ya, bendanya. Misalnya apanya yang sakit gitu loh. Kalau nggak 老师弟弟疼 bingung gitu teng什么疼gitu ya sakit apa jadi dia perlu bendanya misalnya 头疼脚疼肚子疼 nah tapi kalau 生病 umum sakit tapi tahu nggak sakit apa也不懂不知道生什么病 misalnya 老师我生病了 terus saya tanya ya oh 你怎么了 kamu kenapa what happened gitu ya 你怎么了 baru teman-teman mungkin jelasin ke saya 老师我发烧了 misalnya ya demam 感冒了 flu gitu ya nah, itu bedanya sampai di sini cukup jelas teng sama 生病 dari penggunaan terus dari konteks yang dijelasin juga berbeda ya. Oke, kalau sudah saya lanjut dulu ya. 如果什么什么的话，OK 呀，如果的话 ini artinya jika. Nah, jika ini kita punya banyak sinonim. Lalu boleh nggak kita nggak pakai ekornya? Ekor itu maksudnya tehua, boleh ya. Jadi misalnya teman-teman juga ingatnya cuma ruko, boleh. Terus dia sinonim lagi dengan apa? Jaru, juga sinonim lagi dengan jashi. Terus ada lagi kalau teman-teman masih ingat yaoshi, jika. Ya, saya lupa dapat nggak di kosakata yang sebelumnya. Tapi 如果 dia punya beberapa sinonim dari 如果 什么什么的话, boleh disingkat 如果, boleh 假如 kalau nanti di film-film atau orang ngomong itu teman-teman dengar 假如, oh sama ya dengan 如果. 假使 sama, 要是 jika sama, 要是 yaunya mau shi adalah gitu ya. Begitu mereka jadi satu eh, apa kesatuan kosakata maka bisa artinya jika. 要是你喜欢就拿去吧. Kayaknya di grammar kemarin ada. Benar nggak? 要是 jika. 还记得吗? Masih ingat? Oke, ya sebelum saya lupa, saya mau kasih tahu, kadang-kadang orang nggak bilang 如果, tapi 什么什么的话, itu juga artinya jika. Jadi ini boleh berdiri sendiri, ini juga boleh berdiri sendiri. Kadang-kadang orang nggak pakai 如果, langsung 你喜欢的话就拿去吧. 你喜欢的话就拿去吧. Kalau kamu suka, maka ambillah. Jadi sama ya. Boleh pakai 如果 什么什么的话 itu lengkapnya atau salah satunya atau yang saya kasih sinonim di sampingnya. Kalau teman-teman nggak mau terlalu pusing, ya sudah salah satu saja ya. 如果 jika. Sudah? Oke, kalau sudah saya lanjut dulu. Teman-teman silakan screenshot. Saya sambil lihat kosakata ya. Jadi mungkin saya nggak balik lagi ke materi. Ya, nggak boleh balik. Halo, Ma. Sudah? 再来，等一下啊。Sekarang nomor 29. 建议. 建议 itu artinya menyarankan ya. Menyarankan. 建议. Ini kata kerja sama kata benda. Bisa dua. Bisa menyarankan, bisa juga saran ya. Tinggal kalimatnya saja. Halo, sudah?
Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya. 建议 dia bisa kata kerja, bisa kata benda. Coba kita lihat kalimatnya. 感谢你的建议. Berarti artinya terima kasih atas saranmu ya. Di sini jadi saran. Oke. Kalau dia sebagai kata kerja, 比如说医生，医生建议我住院观察。观察observasi. Kadang-kadang mungkin sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu ya, udah berobat jalan beberapa kali, dokter suruh ambil darah, terus habis itu dia bilang, saya sarankan ya, berarti di sini jadi kata kerja, menyarankan saya untuk 住院 artinya rawat inap atau opnam ya, untuk diobservasi. 住院观察. Jadi 建议 bisa dua fungsi ya, bisa sebagai kata benda, bisa sebagai kata kerja. Silakan teman-teman yang mau screenshot dulu, saya tungguin biar nggak terlalu ini. Nanti kita akan lanjut ke kan iseng gitu ya. Jadi kalau saran menyarankan, maka teman-teman pakai kosakata 建议. 建议. 好了吗？好了，再来是看医生. Oke, nomor 30 ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 30. Kan iseng. Jadi mungkin teman-teman kalau pisahin kosakata ini kan melihat, iseng dokter gitu ya. Kenapa harus pakai kan iseng? Kenapa nggak bilang 去医生 gitu ya? Jadi gini, kan iseng ini memang satu frase kesatuan. Jadi teman-teman kalau misalnya bilang, 老师 saya mau ke dokter, translate-nya adalah 我要去看医生. Jadi kan iseng dia memang satu kesatuan teman-teman ya. Jangan dipisah karena kan melihat 老师. Bukan, kan iseng artinya ke dokter gitu ya. Ke dokter. Jadi dia memang satu kesatuan. Kalau misalnya 老师 saya bilangnya gini, 我要去医生 boleh nggak? Boleh, orang paham. Tapi kan iseng dia kayak ya saya bilang kesatuan jangan dipisah. Artinya kalau mau ke dokter kita akan bilang kan iseng. 你去看医生可以吗? Ya kamu pergi ke dokter ya. Jadi di situ kan-nya nggak kita translate karena dia memang satu kesatuan, artinya mau ke dokter, mau konsul ke dokter, mau berobat ke dokter. Itu namanya kan iseng. Ya. Jadi kalaupun teman-teman mau tambahin pergi, silakan. 去看医生. 你看医生了吗? Kamu sudah ke dokter belum ya? Jadi kalau translate kalimat yang ke dokter, dia ya satu kesatuan, teman-teman perlu sertakan 去看医生 gitu ya. Kamu sudah ke dokter belum? 你看医生了吗? Kamu sudah ke dokter belum? Gitu ya. Nah, jadi kan iseng memang satu kesatuan ya. Jadi jangan ditranslate, oh kan lihat gitu. Bukan. Seperti itu ya penjelasan untuk kenapa nggak bilang 去医生 saja gitu ya, tapi bilangnya kan iseng. Untuk kalimatnya perlu saya catat, perlu saya tulis. Nih, kan iseng了吗? Nah, bahasa Indonesianya kita suka bilang, kamu sudah ke dokter belum? Ya, jadi ini satu ya, frase. Nih kan iseng 了吗? Kalau 老师 saya mau tambahin
pergi, boleh nggak? 你去看医生了吗? Tetap sama, dia perlu ada kan. 你去看医生了吗? Boleh juga, gitu ya. 去 artinya ke, ya. Kamu sudah pergi, gitu ya, pergi ke dokter belum, gitu ya. Jadi kan iseng itu konsul ke dokter, berobat ke dokter, boleh. Yang penting teman-teman paham ini satu kesatuan, ya. Oke, lanjut kan iseng. 再来是认为 ，OK， 认为 ，sorry， 认为 artinya berpendapat, betul ya. Jadi apa namanya? Kalau tadi saran, sekarang saya berpendapat gitu ya. Jadi 我认为 dan ini dia cuma bisa kata kerja. 你认为怎么样? Bagaimana pendapatmu? Teman-teman mungkin masih ingat beberapa kata-kata yang mirip-mirip dengan kosakata ini. Oke ya, coba teman-teman pikir dulu. 认为 kan berpendapat. 觉得 itu merasa, Ibu. Sedikit berbeda. 觉得 ini merasa, lebih ke feeling. Ya, ada satu lagi. Kan berpendapat berarti cara pandang. Benar nggak? Nah, teman-teman masih ingat? Jadi, ya sebenarnya bahasa ya. Bahasa itu cara kita mengungkapkan. Teman-teman nggak harus persis kalimatnya kayak saya, tapi intinya poinnya sama gitu ya. 看法对很好. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, 老师 berpendapat kan sebenarnya cara pandang, benar nggak? Benar. Jadi kalau tadi saya bilang, 你认为怎么样? Kalau 看法 itu adalah kata, saya mau tanya, kalau ini kan verb. Kalau 看法 adalah cara pandang, benar nggak? Cara pandang kata, oke, masih dipikirin ya. 看法 cara pandang. Iya, kata apa teman-teman? Noun. Kata benda. Jadi begitu teman-teman kenal sifat kata, nanti bikin ke kalimat itu nggak salah gitu maksudnya ya. Sebentar, saya izin ke belakang untuk kasih kalimat, nanti saya balik ke sini ya. Nah, tadi kayak saya contoh, misalnya saya mau minta pendapatnya teman-teman. Nah, saya bilang, 大家认为 berpendapat gitu ya, karena ini kata kerja, baru bagaimana, 怎么样. Artinya, bagaimana pendapat teman-teman semua gitu. Kalau saya bilang, oke, saya nggak mau pakai kosakata 认为, saya pakai 大家的看法 sama, 怎么样. Dua kalimat ini sama nggak? Sama, tujuannya sama, mau minta pandangan teman-teman, mau minta pendapatnya teman-teman. Cuman karena 认为 adalah kata kerja, kan formatnya begini ya. 大家认为怎么样? Subject, verb, terus bagaimana gitu ya. Nah, tapi kalau 看法 karena dia noun, dia butuh te. Ya, sampai di sini cukup jelas. Jadi fungsi kita kenal, oh ini kata kerja, kata benda, ketika masuk kalimat itu kita nggak akan salah gitu ya. Oke, saya balik dulu ke sini. Jadi biar teman-teman nggak merasa, aduh Lause kemarin kan belajar kanva, sekarang belajar berpendapat. Banyak banget, terus cara penggunaannya gimana? Cara penggunaan cuman di cara penyataan sama format kalimat ya, karena beda jenis kata. 认为 berpendapat. Misalnya saya tanya ya, 大家认为怎么样? Sambil tunggu teman-teman screenshot, saya kasih contoh-contoh. Oh, 老师，我认为我们应该多学汉字. Misalnya contoh ya, teman-teman merasa, 老师 kayaknya saya berpendapat kita perlu banyak belajar huruf-huruf Mandarin, misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya ada teman lain berkata, 老师，我的看法，我们要专注于绘画. Misalnya contoh ada pendapat yang lain, dia bilang, 我的看法, pandangan saya, 我们应该 kita seharusnya 专注itu fokus ya. 专注于绘画, kita fokus ke conversation misalnya kan. Teman-teman sebenarnya hadir gitu ya di kelas kan dengan berbagai tujuan ya. Ada yang tujuannya ya cuma yang penting ngomong, nadanya bagus. Tapi ada juga yang punya tujuan saya harus bisa baca huruf Mandarin selain bisa ngomong, ya kan ya. Nah, jadi
pandangan setiap orang berbeda-beda. Nah, 认为 boleh, 看法 boleh, cuman masukin ke kalimatnya saja. Kalau tadi ada 觉得itu merasa, lebih ke feeling. 我觉得不舒服. Sampai di sini cukup jelas. Nggak akan saya bilang 我认为不舒服，我的看法不舒服. Sampai di sini jelas ya. Jadi 觉得 itu feeling ya. 我觉得不舒服，我觉得很不高兴gitu ya. Sangat tidak senang ya. 我觉得很高兴, saya merasa sangat senang. 我觉得很幸福, saya merasa sangat bahagia. Sampai di sini cukup jelas perbedaannya. Terlalu cepat kah? Jelas ya, oke. Jadi bukan salah, tapi maksudnya artinya mereka berbeda ya. Oke, saya balik dulu ke sini. Nah ini ya, tadi contoh kalimat saya. 大家认为怎么样？我认为老师我们应该多学汉字 ya. Saya rasa saya berpendapat gitu ya maksudnya ya. Saya berpendapat kita perlu banyak belajar huruf Mandarin misalnya. 大家的看法怎么样？我的看法，我们现在这样的情况很好啊。Misalnya contoh ya, pandangan saya kondisi kita sekarang sangat bagus gitu ya. Misalnya contoh, itu cuma contoh jawabannya. Oke, sudah di screenshot. Jadi 认为 berpendapat. Nah, kalau teman-teman mau pakai kosakata 看法 boleh juga ya, cuman dia adalah kata benda. 好了。Sekarang saya mau tanya teman-teman. 我认为不舒服. Boleh nggak kalimatnya seperti ini? 我认为不舒服. Oke, teman-teman mungkin lagi menuliskan. Iya, betul. Harus 我觉得. Ya, dia lebih cocok ya. 觉得 itu merasa. 不可以, betul. Kalau 我认为 等一下, saya lupa. Oke, gini. Saya kasih kalimat ya, biar saya tulisin. 他什么什么 这件事很 这件事是 atau 事儿 sama ya, hal urusan 很不对，这件事很不对。他 berpendapat atau merasa. Jangan terkecoh sama bahasa Indonesia soalnya. Saya tahu bahasa Indonesia kan sama ya, merasa, benar nggak? Berpendapat kadang-kadang kita bilang merasa. Iya, betul. 因为有事儿 ya bahasa saya merasa gitu ya, saya paham ya. Kalau teman-teman terasa langsung kayak 觉得也可以ya gitu ya, boleh juga. Cuman sekarang saya mau ajarin teman-teman cara pakai 认为 gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa dia berpendapat, itu pendapatnya dia ya teman-teman, ngomongnya 认为 gitu ya. 他认为这件事很不对. Dia berpendapat bahwa hal ini nggak benar gitu ya. 认为 kalau 觉得 ya, teman-teman lihat tadi pola saya. 我觉得很不舒服. Dia langsung kata sifat, teman-teman. Benar gak? Dan ini feeling pribadi gitu ya, maksudnya
badannya memang nggak nyaman, mungkin nggak enak badan. 我觉得很不舒服. Nggak mungkin 我认为很不舒服, itu udah pasti nggak cocok. Sampai di sini mungkin ada sedikit tips yang teman-teman bisa pakai. Kalau ini dia ada hal ya, ada hal urusan. Kalau ini langsung ke feeling, kayak gitu ya. Nah, cuman kalau bahasa Indonesia saya paham. Kita semua akan pakai kosakata merasa. Sehingga ya kalau bikin kayak artikel kan kadang-kadang orang suka diperbaiki kan dari sisi penggunaan kosakata karena itu kita merasa ya sudah kan kosakata merasa ya sudah pakai 觉得 ya ini agak detail ya detail untuk oh 认为 begini 觉得 begini kayak gitu ya. Kalau langsung saya ngomong ya ngomong aja lah gitu ya. Emang orang kayak terlalu sangat oh ini harus pakai 认为 ini harus pakai 觉得 其实也没有啦. Nggak apa-apa kalau ngomong ya jangan sampai kayaknya dipikirin banget. Cuman nanti kalau masuk ke kayak teman-teman bikin formal artikel gitu ya, artikel-artikel yang resmi, penggunaan kata itu penting. Karena 认为 lebih ke pendapat, kalau 觉得 itu feeling pribadi, 不一样. Ya, oke. Itu saja karena pas kita bahas tentang 认为. Sampai di sini cukup jelas. 神经病 oh 神经病 yang ini ya Jenny ya 神经病 iya itu beneran gila atau akalnya bermasalah. Kalau saya translate ke teman-teman, 神经 itu adalah saraf. 神经 ya. Ping itu adalah penyakit ya, penyakit saraf. Jadi sebenarnya apa namanya? Boleh artinya gila beneran, boleh artinya memang teman-teman bilang agak bermasalah ya. Mungkin orangnya memang dari segi IQ bermasalah ya. Itu namanya 神经病. Jadi bisa dua arti ya. Oke. Saya lanjut dulu untuk 关心 ya. 关心 adalah perhatian ya. Bisa juga dia sebagai kata kerja, bisa juga dia sebagai kata benda ya. 谢谢你的关心 berarti 你的关心 kata benda. 他很关心你，他很关心你 berarti apa namanya? Dia sangat perhatian sama kamu ya. Jadi 关心 bisa dua cara penggunaan yaitu sebagai kata benda dan juga sebagai kata kerja ya. Contohnya kalimat 谢谢你的关心 saya rasa teman-teman sering kepake ya. 谢谢你的关心 berarti dia adalah perhatian kata benda. Nah, kalau misalnya 回去吧 pulanglah gitu ya. Misalnya contoh kita nasihati orang untuk pulang. Mungkin hubungan dia sama keluarga dia ada sedikit masalah. Nah, kita bilang 你好几年都没有回去，回去吧 pulanglah gitu ya. Udah beberapa tahun nggak pulang. 他们都很关心你. Di sini dia adalah kata kerja ya. Mereka sangat perhatian sama kamu. Artinya memang sebenarnya mereka perhatian sama kamu gitu ya. Mungkin dulu ada kesalahpahaman seperti itu. Jadi 关心 bisa dua fungsi. Silakan yang mau screenshot. Oke, hanzinya sudah dibantu sama Ibu Lian ya, Ibu Casper. 神经病, 神经 itu adalah saraf ya. Oke, kok bisa kepikiran 神经病 ya? Oke ya, 好吃神经病 itu jujur saya lihat itu translatean ya. 我不知道中国人也这么用吗? Saya juga nggak tahu orang China pakai nggak. Tapi teman-teman boleh konfirmasi ke Xie Lao Shi ya. Mungkin dia bisa sharing gitu ya orang China asli pakai nggak sih? 好吃神经病. 好吃神经病 itu enak
enak banget ya gitu ya. Tapi ya saya lihat ada beberapa orang pakai sih. Bahkan mereka bikin di apa ya rekaman video. Tapi yang saya kenal orang China-nya nggak pakai begitu. Nah, teman-teman boleh konfirmasi ya ke native gitu ya bahwa itu apakah bahasa slang yang dipakai atau memang cuman translatean langsung gitu ya, enak gila gitu ya. Oke ya, silakan dikonfirmasi. Oke. 再来是关西努的 大老远itu jauh-jauh ya. Jadi 大老远 ini satu frase yang menyatakan 很远的意思, sangat jauh. Cuman dia lebih apa ya? Lebih ekspresif ya kita bilang. Misalnya 大老远的还跑来看我. Wah, sudah jauh-jauh masih datang mengunjungin saya gitu ya. 大老远的你还来回跑. Wah, sudah jauh banget kamu masih bolak-balik gitu ya. Pulei mah tidak capek ya gitu ya. Ta lao yuan. Ta-nya besar, lao-nya tua ya, terus yuan-nya jauh. Nah, cuma ini satu frase artinya sangat-sangat jauh ya. Terus yang ke terakhir, pao itu lari. Pao lari ya. File sebelumnya oke, baik. Silakan. How itu adalah lari. Kalau jogging, teman-teman masih ingat sambil saya review kosakata sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Jogging adalah 跑步, 对, 跑步 ya, pakai PAO ya, nggak pakai H. Bacanya ada H ya, 跑步. Terus kalau misal jalan-jalan santai, yes, 散步 ya. Kalau ada 跑步, saya kepikiran jalan-jalan santai, kita bilang 散步. 好, 很好. Ya, masih ingat kosakatanya? Oke, sudah. Kalau sudah, kita boleh lihat ke 绘画 ya. Saya mau share kosakata 绘画. Halo, 好, sudah ya. Baik, kalau gitu sebentar. Saya balik ke filenya kita, terus kita akan baca ke conversation ya. Oke, 大家看一下第40页 halaman 40. Teman-teman boleh lihat ke modul masing-masing kalau screen-nya agak kecil ya. Oke, saya bacain dulu ya. 第19课礼轻情意重第19课礼轻情意重第一部分老刘这几天不舒服同事们下班后都来看他老刘这几天不舒服同事们下班后都来看他小张给老刘打电话小张给老刘打电话告诉他他们已经在老刘家门口告诉他他们已经在老刘家门口老刘我和同事们来看你了老刘我和同事们来看你了好的稍等我给你们开门好的稍等我给你们开门老刘请同事们进屋老刘请同事们进屋同事们给老刘带了一大篮水果同事们给老刘带了一大篮水果大家来了就好何必这么客气呢大家来了就好何必这么客气呢还带那么多水果还带那么多水果真不好意思真不好意思让大家破费了让大家破费了老刘别说的那么见外老刘别说的那么见外咱们都是
像是一家人了，咱们都像是一家人了。千里送鹅毛，礼轻情意重。千里送鹅毛，礼轻情意重。最重要的是你能早日康复。最重要的是你能早日康复。哦，对了，你现在觉得怎么样？哦，对了，你现在觉得怎么样？我还有点儿头疼，对不起，我还有点儿头痛，我还有点儿头痛。前几天发高烧，前几天发高烧，今天烧退了。晚上时咳嗽的很厉害，喉咙疼。我还有点头痛，前几天发高烧，今天烧退了。晚上时咳嗽的很厉害，喉咙疼。我看啊，如果明天还没好转的话，我看啊，如果明天还没好转的话，我建议你最好去看医生。我看啊，如果明天还没好转的话，我建议你最好去看医生。我也是这么认为的，我也是这么认为的。好的，感谢你们的关心。好的，感谢你们的关心。大老远的还跑来看我，大老远的还跑来看我。OK，再来一次。第19课，礼轻情意重。第一部分，老刘这几天不舒服，同事们下班后都来看他。小张给老刘打电话，告诉他，他们已经在老刘家门口。老刘，我和同事们来看你了。好的，稍等，我给你们开门。老刘请同事们进屋，同事们给老刘带了一大篮水果。大家来了就好，何必这么客气呢？还带那么多水果，真不好意思，让大家破费了。老刘，别说的那么见外，咱们都像是一家人了。千里送鹅毛，礼轻情意重。最重要的是你能早日康复。哦，对了，你现在觉得怎么样？我还有点头痛，前几天发高烧，今天烧退了。晚上时咳嗽的很厉害，喉咙疼。我看啊，如果明天还没好转的话，我建议你最好去看医生。我也是这么认为的。好的，感谢你们的关心，大老远的还跑来看我。好，我们来看一下意思，好吗？Kita lihat ya sekilas dulu artinya. Mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat dari arti yang ada di modul. Mungkin tambahan dari saya ya cara penggunaan kosakata. 好，第19课 lesson 19呀，这是我们最后的2课啊。terakhir 2 lesson ya 19-20. Oke, 礼轻情意重. 礼轻情意重 kita lihat satu persatu ya. Li itu dari liu. Teman-teman boleh lihat ulang kosakatanya. Li-nya liu. Qing artinya ringan. Qingyi artinya makna hati. Zhong berat. Nah, kalau kita artikan ini jadi satu, artinya hadiahnya sih nggak seberapa, tapi niat hatinya yang mendalam ya. Berat itu maksudnya mendalam ya. Jadi walaupun hadiahnya mungkin dinilai secara materi tidak seberapa, tapi niat hati orang yang kasih itu benar-benar tulus dan baik. Itu maksudnya ya. Li qing qing yi zhong.
Jadi ini sebenarnya kalau kita kasih hadiah ke orang, kita walaupun hadiahnya itu adalah bernilai lumayan tinggi menurut kita, tetap kita akan merendahkan hati, kita akan bilang li qing qing yi zhong. Jadi supaya ya teman-teman paham ya, merendahkan hati bukan artinya oh hadiahnya memang murahan, bukan, tapi supaya pihak sana yang terima merasa ya ya hadiah jangan dinilai dari harganya, tapi dinilai dari niat orang yang kasih, itu maksudnya ya. Oke, 第一部分 bagian pertama, 老刘这几天不舒服. 老刘, mungkin teman-teman masih ingat cerita saya kalau teman-teman kerja di perusahaan China, mereka itu panggilan akrab kali ya. Jadi Lau itu artinya senior. Senior itu mungkin sekitar 40, 50-an itu ya. Misalnya marganya Liu, maka kita akan bilang Lau Liu, gitu ya. Nah, kalau misalnya masih muda, biasanya mereka akan bilang Xiao. Misalnya Xiao Yang, berarti dia marganya Yang, dia lebih junior, jadi dipanggil Xiao, seperti itu ya. Jadi bukan udah tua juga sih sebenarnya, cuman mungkin ya di kantor supaya kayak satu keluarga, jadi mereka sebutannya seperti itu. 老刘这几天不舒服. 老刘 beberapa hari ini tidak enak badan. 同事们下班后都来看他. 同事们 itu adalah teman satu kantor. Kalau teman satu sekolah kayak kita, saya suka panggil teman-teman, begitu juga gurunya juga akan panggil murid-murid dengan sebutan, masih ingat? Teman satu sekolah? 同学, 对, 同学们. Jadi memang teman-teman bilang, 老师 kok nggak bilang 学生们gitu ya. Kalau saya ngomong ke orang lain, murid, saya akan pakai 学生. Misalnya, new normal 的学生很多. Itu 很多学生. Berarti di situ saya perlu pakai murid. Tapi begitu di kelas, itu dianggap sebenarnya China itu konsepnya, kalau belajar, saya sama teman-teman sama. Kita tuh saling belajar ya, jadi kita kayak satu teman sekolah, makanya gurunya juga akan panggil muridnya 同学们, seperti itu ya. Jadi teman-teman paham, oh begitu ya, jadi itu habit ya, apa kebiasaan ya, saya budaya mereka. Tapi begitu di luar dia bilang, oh misalnya contoh hari ini ada 100-an orang, saya akan bilang, oh 我今天的班有100多位学生 murid gitu ya. Jadi teman-teman paham, oh penggunanya itu. Nah, terus 同事, saya mau kasih tahu teman-teman, mungkin teman-teman ada berpikir, oh 同事 teman satu kantor. Ini sebenarnya asalnya dari mana? 是 kan urusan ya, 同 berarti sama. Teman satu urusan, kok bisa ya teman kantor? Nah, karena kita punya satu kosakata, 做事. Nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak? Ada beberapa orang tanya, kalau kerja di mana, kan kita pernah belajar ya, nih, bla bla bla, kerja di mana? Bahasa Mandarinnya gimana teman-teman? Ayo, itu kayaknya modul 1 deh. Kalau mau tanya orang, kamu kerja di mana? Nah, masih ingat? Ya, 你在哪儿工作 ya. Oke, saya tulis di sini ya. 你在哪儿工作. Tempat dulu baru kata kerja ya, teman-teman ya. Oke, 你在哪儿工作. Ini bekerja. Nah, yang saya mau kasih tahu teman-teman tambahan kosakata adalah kadang-kadang orang akan tanya 你在哪儿做事. 做 melakukan, 事nya 同事的事 ya, 做事. Ini ibu huruf Mandarinnya ya. 做事 ya. Jadi itulah kenapa teman satu kantor kita bilang 同事, karena dari kosakata ini seperti itu ya. Jadi sebentar. Ya, saya lanjut dulu ya. Jadi asal usul kenapa dibilang 同事, mungkin tambahan satu kosakata untuk teman-teman adalah, oh ternyata ada juga orang bilang bekerja itu adalah 做事 ya.
Jadi kalau nanti ditanya, 你在哪儿做事? Oh, sama. 你在哪儿工作? Sama, ya. Oke, lanjut ya. 同事们下班后都来看他. Teman-teman satu kantor setelah selesai pulang kantor, siapa itu pulang kantor, ho itu adalah iho, sesudah. Sesudah pulang kantor, semuanya datang mengunjunginya. Di sini kan artinya mengunjungi ya, menjenguk. Boleh. Kan itu banyak arti ya. Nonton, baca yang nggak keluar suara, melihat dengan mata ya, terus mengunjungi, menjenguk, itu semua pakai kan ya, kayak persis bahasa Indonesia kita ada melihat, mengamati, bla 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 gitu ya. Kan melihat. Oke, Xiao Zhang 给老刘打电话. Xiao Zhang menelpon kepada Lao Liu, 告诉他 memberitahu dia, 他们已经在老刘家门口. Mereka sudah di depan pintu rumah, pintu gerbang, sorry, di depan pintu gerbang Lao Liu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang ada pagar, berarti di depan pagar. Tapi kalau misalnya ada perumahan yang nggak pakai pagar gitu ya, berarti dia di depan rumahnya, belum masuk ke dalam teras gitu loh. Nah, itu namanya jiamenkou ya. Jadi tergantung. Tapi kalau misalnya Laoshi itu rumahnya apartemen, berarti di depan rumah pintu persis rumah apartemennya. Itu namanya menkou. Jadi menkou ini bisa beberapa arti. Intinya mereka belum bisa masuk karena nggak dibukain pintu ya. Jadi dia bilang, oh, 我们已经在你家门口了. 我们已经在你家门口. Jadi benar-benar di depan rumahnya dia intinya gitu ya. Oke, 老刘，我和同事们来看你了. Terus si Xiao Zhang telepon dia bilang, 老刘, saya dan teman-teman kantor datang mengunjungimu, menjengukmu gitu ya. 好的，稍等. Oke, tunggu sebentar ya. 稍等 itu sama dengan 等一下, sama ya. Kalau teman-teman merasa kesulitan pakai 稍等, maka teman-teman boleh pakai 等一下. 我给你们开门, saya bukakan pintu untuk kalian ya. 给 di sini artinya untuk. Jadi dia sebagai partikel ya. 我给你们开门, 我给你们, misalnya contoh saya tuangkan air untuk kalian. Bahasa Mandarin ini gimana teman-teman? 我给你们 tuangin air, 倒水. 谢谢 Ibu Shirley ya. 倒水. Nah, ya jadi formatnya yang sama gitu ya. Teman-teman tinggal ganti kosakata. 倒水 itu tuangin air. 现在没有倒水，现在都是拿水，对吗？ Sekarang udah nggak tuangin air ya, semua lebih simple kasih air kemasan gitu ya. Jadi 我们可以说我给你们拿水喝，拿水 ya, ambilin air ya. 以前都说倒水 ya, tuangin air. 好，yang penting formatnya teman-teman tahu ya, tinggal ganti dengan kosakata. Taunya pakai D. 好，lanjut ya. Ya, tadi ada 工作上班都可以 ya, sama. Kalau yang belum berhubungan, mungkin nanti saya jawabnya di hari apa namanya Rabu ya, Ibu Jasper ya, supaya nggak terlalu melebar kemana-mana. Oke, saya balik dulu. Ya, ini kebetulan saya bisa buka chat. Oke, 倒水. Saya lanjut dulu ya teman-teman untuk penjelasannya. 老刘请同事们进屋. Jadi dia bukain pintu gitu ya. Oke, saya bukain pintu. Nah, begitu dibukain pintu, si Laulio mempersilakan teman-teman kantornya untuk masuk ke rumah ya. Jin u, kalau teman-teman lupa, jin fangzi也可以. Jin u itu lebih sering kepake ya. Kadang-kadang kalau teman-teman jalan-jalan gitu ya, nanti kalau jalan-jalan ada apa ya, misalnya ada toko makanan atau jual makanan ya, dia suka pakai u ya. Saya lihat Taiwan banyak ya, misalnya 面包屋, 面包 roti, u. Jadi kesannya lebih artistik gitu ya dibandingkan 面包店, biasa aja toko roti. Tapi kalau 面包屋 kesannya oh toko rotinya terus homey banget gitu ya, makanya dia pakai u. Jepang
juga banyak restoran yang pakai huruf ini. Teman-teman boleh perhatikan huruf Mandarinnya ya. Jadi karena ini kesannya lebih homey lah. Jadi kan karena mereka mau bikin image restoran sama tokonya welcome dan homey buat orang yang datang ya. Jin U. Oke, saya lanjut dulu. 同事们给老刘带了一大篮水果。Teman-teman kantor membawakan 老刘 sekeranjang besar buah-buahan ya. Di sini dari tadi saya mau highlight untuk teman-teman ada K. K di sini semua adalah kata depan untuk ya. Jadi teman-teman kantor kata kerjanya ini teman-teman ya. Tyler membawa sekeranjang buah-buahan ya sekeranjang besar buah-buahan untuk Lauliu. Kalau ini 我给你们开门, saya bukakan pintu untuk kalian. Kata kerjanya ini. Kalau tak tianhua, kata kerjanya tak tianhua. Iya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ke di sini bukan berfungsi sebagai kata kerja. Ada kalanya dia berfungsi sebagai kata kerja, benar nggak? Teman-teman masih ingat sung ke, menghadiahkan gitu ya. Nah, atau misalnya contohnya 给我一杯水. Di situ ke-nya adalah kata kerja. Kayaknya dulu kita pernah bahas deh. Ya, benar nggak? 给我一杯. Saya nggak cukup ya di bawah ya. Artinya apa? 给我一杯水. Oke, saya tunggu dulu ya, teman-teman lagi ketik. Jadi ke memang dia ada dua arti ya. Satu artinya memberikan sebagai kata kerja, persis kayak contoh saya memberikan. Berikan ya. Nah, tapi kalau yang di buku ini yang saya lingkari ini dia berfungsi sebagai partikel kata depan ya, kayak untuk, for. Kalau ini give yang atas ya, memberikan saya segelas air ya. 给我一杯水. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau nggak mau pusing ya sudah ikutin formatnya saja ya. Subjek kepada siapa baru kata kerja. Kalau format-format yang saya lingkari ya, teman-teman lihat ya. 同事们给老刘带了一大篮水果. 一大篮水果 itu adalah pengembangan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, 带了水果 cukup, boleh juga membawakan buah-buahan. Oke, 大家来了就好，何必这么客气呢? Ini kata-kata yang bakal teman-teman pakai juga ya. 大家来了就好. Kalau udah datang, udahlah gitu. Jadi maksudnya bahasa Indonesia kita bilang, udah datang tidak perlu sebegitu sungkan. Artinya nggak perlu bawa repot-repot, bawain ini gitu ya. 大家来了就好. Di sini 就-nya perlu dipakai ya. Kalau nggak dipakai aneh kalimatnya. Jadi 大家来了就好. Nah, saya mau teman-teman bantu saya translate dengan format kalimat seperti ini. Misalnya contoh, anaknya pulang malam, orang tuanya khawatir gitu ya. Jadi apa namanya, papa mamanya khawatir. Begitu udah pulang gitu ya, anaknya selamat gitu ya. Maksudnya aman-aman saja, nggak terjadi apa-apa. Nah, tapi papanya ngomel-ngomel gitu ya. Contoh papanya ngomel-ngomel. Mamanya bilang, udahlah udah pulang, udah bagus lah. Ya, pernah nggak maksudnya gitu. Ya udahlah udah pulang, udah nggak usah ngomel-ngomel. Intinya anaknya aman-aman saja, nggak terjadi sesuatu. Maka bahasa Mandarinnya ngomongnya gimana? Ya, 回来了就好. Jangan pakai le di belakang ya. 回来了就好. Jadi tinggal teman-teman ganti ya. Misalnya 他回来了就好. Ada 就, harus ada 就 gitu maksud saya ya. 你回来了就好. Seperti itu ya. 其他的不用说了, yang lain nggak usah diomongin lagi ya. 回来了就好. Nah, ya sudahlah, yang penting sudah pulang gitu ya, sudah pulang dengan selamat. Sampai sini, oke?
Terus misalnya contoh ya, Panjang rekomen teman-teman ada buku. Terus kita lagi bahas-bahas, bukunya bagus loh, misalnya contoh gitu ya. Terus teman-teman bilang sama saya, Laoshi, saya sudah beli bukunya gitu ya. Nah, maka saya akan bilang, oh, 好的，买了就好. Artinya, oh oke, oke, baiklah, sudah beli ya baguslah gitu. Intinya gitu ya. Jadi ini frase kepake sehari-hari. Cuman teman-teman merasa aneh ya pakai ciu ya. Ya, memang kebiasaannya begitu ya. Jadi 买了就好，回来了就好，来了就好. Udah datang ya sudah baguslah ya. Terus dia sambung dengan kenapa harus sebegini sungkan ya. Hepi itu tidak perlu, tidak usah atau ngapain gitu ya. Ngapain sebegini sungkan? Hai tai nama tuo shui guo, masih membawakan sebegitu banyak buah-buahan. 真不好意思, ini mungkin teman-teman sudah familiar ya, sungguh tidak enak hati, 让大家破费了. Ini teman-teman perlu kuasai ketika memang nanti ada kenalan orang China, dia kasih teman-teman hadiah sebagai ucapan tanda terima kasih bahwa teman-teman sangat menghargai pemberiannya dia, karena dia sudah mengeluarkan biaya, maka teman-teman perlu pakai kalimat ini ya. 不好意思，让你破费了. Ya, tetap sama ya. Ini 我们说礼义往来, sopan santun ya, tata krama, ya memang harus ngomongnya begitu ya, karena budaya. Jadi kita akan bilang, 不好意思，让你破费了. Ya, jadi kalau kita diberikan sesuatu sama orang, tandanya kita menghargai, kita boleh katakan, 让你破费了, artinya membuat kamu mengeluarkan biaya, gitu ya. Iya Ibu Lian ya, kalau diganti dengan uang, ya basa-basi ya mungkin ya kalau bagi orang yang pengennya direct. Tapi bahasa ini kita pelajari karena bagian dari budaya ya, budaya orang tersebut gitu ya. Jadi memang caranya mereka begitu ya. 我们说礼义往来，他们都是有这个习惯. Mereka ada kebiasaan ini. Cuman sekali lagi teman-teman, perkembangan budaya gitu ya, generasi muda itu mungkin sudah nggak begitu ya, karena ya pengaruh banyak budaya-budaya dari luar ya. Tapi kalau budaya yang real gitu ya, yang autentik itu seperti ini ya. Tapi saya tahu ya apa namanya, pengaruh budaya luar itu banyak sehingga anak mudanya belum tentu udah seperti itu ya. Oke ya, yang saya kasih tetap yang autentik ya. Oke, ya kalau mau simple ya sudah 不客气, 不用客气 dan segala macamnya ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut dulu. 老刘别说的那么见外. Laulio jangan ngomong sebegitu sungkan ya. Nama Jianwai, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman. Jianwai, boleh nggak kita ganti keci? Boleh teman-teman, boleh banget. Kalau teman-teman merasa lupa dengan Jianwai, lebih gampang keci. Silakan diganti, itu mereka sinonim ya. Jadi cuman teman-teman mengenal satu kosakata Jianwai. Jian itu melihat, Wai itu luar. Jadi artinya, oh kamu jangan berkata demikian itu seolah-olah kita tuh orang luar gitu ya. Nah, itu namanya jianwai. Jadi kalau orang nanti pakai kosakata jianwai, teman-teman paham bahwa dia merasa kamu terlalu sungkan sampai anggap dia kayak orang luar. Itu namanya jianwai ya. Jadi si Xiaolin bilang, Lao Liu, 别说的那么见外, jangan ngomong sebegitu sungkan lah gitu ya. 咱们都像是一家人了. Kita, 咱们ya. 都像是一家人了, semuanya seperti satu keluarga ya. Makanya dia bilang jangan sungkan-sungkan ya. 千里送鹅毛, 礼轻情意重. Ini adalah satu apa ya,歇后语. Jadi dipakai di sehari-hari juga, yang tadi sebenarnya saya udah jelasin waktu awal bahwa kita hadiahkan sesuatu ke orang, walaupun hadiahnya mahal, tetap kita merendah dengan bilang begitu ya. Nah, saya jelasin asal-usul ceritanya. 千里送鹅毛, 礼轻情意重. 千里artinya ribuan li. Ribuan li itu jarak yang sangat jauh ya. 千里. 送鹅毛, 送menghadiahkan. 鹅毛 itu bulu angsa.
Li Qing Qing Yi Zhong, tadi saya sudah bahas, hadiahnya ringan tapi maknanya berarti, artinya maknanya sangat mendalam. Nah, kenapa yang dipakai adalah bulu angsa, kenapa nggak bulu merak, bulu ayam, dan sebagainya ya. Nah, ada cerita di balik ini adalah, saya singkat aja, jadi satu orang dari, apa namanya, dari satu kerajaan, dia dipercaya sama si raja untuk menerima hadiah dari negara satunya lagi. Dulu kan China itu berperang ya, jadi negara ini mereka tuh kayak perang saudara. Ada satu negara, satu kerajaan mau melawan kerajaan lain. Nah, demi mereka untuk hubungan baik, kerajaan yang sana itu mau hadiahkan sesuatu untuk si raja yang di sini. Nah, raja yang di sini merasa, oke, kalau mau kasih saya hadiah, saya perlu kirim orang kepercayaan supaya hadiah ini selamat sampai ke saya, gitu ya. Intinya dia utuslah seorang utusan yang benar-benar dia percaya gitu ya untuk ambil hadiah itu. Nah, ternyata sudah sampai ke kerajaan tersebut, hadiahnya adalah seekor angsa. Katanya konon angsa ini bagus ya, bisa bertelur emas, bla bla bla. Itu ditambahkanlah ceritanya. Intinya angsa ini sangat berharga. Nah, si utusan ini berarti bawanya jauh-jauh ya teman-teman ya. Dulu tuh nggak ada pesawat, nggak ada ini segala macam, bisa jadi jalan kaki. Jadi bawanya lumayan. Dengan perjalanan yang jauh, dia perlu bawa angsanya ya. Nah, singkat cerita, pas dalam perjalanan si angsa ini apa ya, yang utusan ini bawanya mungkin karena ketiduran atau apa, angsanya lari gitu ya, hilang gitu ya, intinya hilang. Nah, karena hilang, si utusan ini berpikir, aduh, kalau saya pulang dan bilang sama si raja hadiahnya hilang, kira-kira teman-teman, menurut teman-teman dengan kondisi kerajaan zaman dulu itu akan diapain sama si rajanya kalau dia pulang? Terus apa namanya? Dia bilang, aduh hilang gitu ya. Iya dipancung ya, ya dipenggal kepalanya ya. Intinya pasti hukuman mati lah gitu ya. Jadi dia bilang, aduh gimana ya? Nah ternyata orang ini pintar. Dia berpikir keras gitu ya. Ada sisa bulu angsa di badannya, kan dia gendongin si angsanya gitu ya. Nah, ada sisa bulu di badannya, satu bulu angsa gitu ya. Dia bilang, aduh dengan bulu angsa ini saya mesti gimana ya? Akhirnya dia putar otak, dia bilang, oh ya sudahlah, saya ngomong aja ini begitu ya. Nah, muncullah muncullah kalimat ini. Jadi kalimat ini muncul karena utusan ini yang ngomong ke rajanya bahwa Qian Li Song E Mao Li Qing Qing Yi Zhong. Jadi dia bilang, raja sana yang ngomong, jauh-jauh kasih kamu bulu angsa, jangan lihat hadiahnya nggak berharga, tapi lihat dari nilainya. Itu maksudnya teman-teman ya. Jadi orang ini pintar ya, kalau saya bilang ya. Dia bisa mikirin ide bagaimana supaya dia tidak dihukum, terus si raja yang terima hadiah juga happy. Happy nggak? Happy, padahal bulu angsa doang ya. Kira-kira teman-teman sampai di sini mudah nggak ingat bahwa oh ada kalimat ini karena ada cerita itu. Jadi kenapa sih bulu angsa jadi berharga? Karena dibikinin cerita ya. Jadi itu hebatnya sebuah bahasa dan komunikasi. Teman-teman lihat banyak di pasaran gitu ya, mereka bisa kemas satu benda yang mungkin biasa aja jadi sesuatu yang bagus karena bahasa dan komunikasi. Begitu juga dari cerita ini, ya. Benar nggak? Kalau saya bilang apa ya, pariwisata luar negeri itu sebenarnya kemasannya bagus ya. Sama kayak cerita ini, karena dikemas dengan bahasa yang keren banget, terutama kalau teman-teman wisata ke China itu mereka punya banyak cerita sejarah, benar nggak? Nah, sebenarnya Indonesia tidak kalah gitu ya, tinggal di packing gitu ya. Packingnya ya caranya diomongin ya, diceritakan, dikasih cerita. Nah ini kira-kira lah kita bisa belajar dari cerita ini bahwa hebat ya, cuma bulu angsa bisa bikin rajanya happy, muncul lagi kalimat ini, terus dia tidak jadi dihukum mati ya, hebat ya. Oke, saya lanjut dulu.
Sehingga kosakata ini dipakailah turun-temurun sama kita-kita yang mungkin sekarang udah nggak hadiahkan bulu angsa, tapi kita tetap bilang, oh hadiah ini tidak seberapa, jangan dilihat dari nilainya, tapi dilihat dari nilai hati orang yang mau ngasih. Karena kan raja yang sana kan tulus ya sebenarnya mau berdamai sama raja sini gitu loh. Jadi yang dilihat adalah niat hatinya ya. Oke, lanjut. 最重要的是 yang paling penting adalah kamu bisa lebih cepat pulih gitu ya, cepat sembuh. Itu namanya 早日康复. Teman-teman kalau mau ucapin semoga lekas sembuh, maka bahasa Mandarinnya adalah 祝你早日康复. 康复 itu artinya sembuh ya. Oh, 对了，你现在觉得怎么样？ Oh ya, by the way ya, 对了itu omong-omong by the way. Jadi ubah topik ya. Kamu sekarang rasanya gimana? Terus si Laulio bilang, 我还有点头痛, saya masih agak sakit kepala. 前几天发高烧, beberapa hari demam tinggi. 今天烧退了, hari ini demamnya sudah turun. 晚上时, pada saat malam hari, 咳嗽得很厉害, batuknya sangat parah, 喉咙疼, tenggorokannya sakit ya. Oke, 我看啊, jadi A-nya itu cuman supaya nggak terlalu kaku lah gitu ya. 我看啊, kalau saya lihat, 如果明天还没好转的话, jika besok masih belum membaik, 我建议你最好去看医生. Saya menyarankan kamu paling baik gitu ya. 最好 itu lebih baik gitu ya. Lebih baik pergi ke dokter. Tetap ada 去 si 看医生 tetap satu frase dimunculin ya. Jadi 最好去看医生. Saya menyarankan kamu paling baik gitu ya, artinya lebih baik. Jadi kalau kita mau kasih saran ke orang, kita boleh pakai 最好. 你最好去美国 misalnya ya, lebih baik kamu ke Amerika, atau 你最好去中国上海, kamu lebih baik ke Shanghai gitu ya. Kenapa? 因为上海很进步, misalnya contoh gitu ya, karena Shanghai itu sangat maju ya. Contoh, 最好. Jadi kita kasih saran orang, kita boleh pakai dua kosakata ini, 最好, dua huruf ini. Oke, 我也是这么认为的. Saya juga merasa demikian. Artinya saya juga berpendapat demikian ya. Kalau nggak membaik, sebaiknya saya harus ke dokter sih, gitu ya. 好的，感谢你们的关心. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatian kalian. 大老远的还跑来看我, sudah jauh-jauh masih datang untuk melihat saya, mengunjungi saya, menjenguk saya. Itu ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk 绘画. Oke, 结束了是吧？那我们就来练习吧. Kita latihan conversation ya. Oke, ini akan saya hapus supaya tidak mengganggu materi. 好，我们看一下同学们谁举手的啊？Oke, Ibu Rita, saya unmute. 然后再来是 Ibu Rina. Oke. 中午好，老师。中午好。中午好，老师。OK, 在了是吧？Ibu Rita 也在。中午好。OK, 我们绘画吧。Kita conversation. Saya minta satu orang untuk bantuin saya baca narasi ya. Oke, ada Ibu Winnie. Ibu Winnie, 你好。中午好，老师。中午好。好，就在了是吧？Oke, kita lanjut ya. Ibu Winnie boleh bantu saya baca yang di hitamin ya, yang di bold untuk narasinya. 然后 Ibu Rita 是小张和小林, kita ada 小林 ya. Terus Ibu Rina, 老刘. Oke, kita. 好的。Ya, silakan. 礼轻轻意重。对不起 ，OK, ya. Oke. Silakan. 礼轻情意重. Oke, lanjut Ibu Winnie. 第一部分， Oke. 老刘
这几天不舒服，同学们下班后都来看他。小张给老刘打电话，告诉他他们已经在老刘家门口。很好，发音都很好。OK, pronunciation bagus. Lanjut, 小张。老柳，我和同事们来看你了。OK, 老刘。老刘，我和同事们来看你了。OK, lanjut. 好的，稍等，我给你们开门。OK, ibu ini, 老刘。老刘请同事们进屋，同事们给老刘带了一大篮水果。很好。OK, lanjut. 大家来了就好，何必这么客气呢？还带那么多水果，真不好意思，让大家破费了。好。小林 berarti Ibu Rita ya. Silakan Ibu. 老刘，别走的那么见外，他们都像是一家人了。千里送耳毛，礼轻情意重，最重要的是你能早日康复。哦，对了，你现在觉得怎么样？ Oke, tadi ada ini ya, 礼轻情意重, zongnya ada 4. Boleh sekali lagi, 礼轻. 礼轻情意重。 Oke, 好, lanjut 老刘。我还有点头痛，现在前几天发高烧，今天烧退了，晚上时咳嗽得很厉害，喉咙疼。好，喉咙疼。lanjut 小张。我看啊，如果明天还没好转的话，我建议你最好去看医生。 Oke, 去 ya, bacanya 去看医生。Boleh sekali lagi, 我建议你最好去看医生。我建议你最好去看医生。医生，好，老刘。我也是这么认为的。好的，感谢你们的关心。大老远的还跑来看我。大老远的还跑来看我，很好，谢谢你们3位。谢谢老师。谢谢老师。客气，再见，很好哦，很棒。Saya mute kembali. Berikutnya Ibu Cindra. Oke, saya unmute. 然后 Ibu Sylvia. 你好，老师。你好，再来 Ibu Shirley 呀。OK。你好，老师。你好。Ibu Sylvia juga udah ya. Oke, 好。kalau gitu Ibu Cindra boleh bantu saya baca narasi. 然后 Ibu Shirley 当小张和小林。Ibu Sylvia jadi 老刘。OK, 我们开始啊。Kita mulai ya. 1, 2, 3。这是第49个，礼轻情意重。Oke, 礼轻 satu ya. Baru 礼情意重。Oke. 第一部分，老刘这几天不舒服，同事们下班后都来看他，就叫小张给老刘打电话，告诉他们已经在老刘家门口。Oke, yang kedua itu 同事们下班后都来看他。Boleh sekali lagi, Ibu? 同事们下班后都来看他。很好。Oke, lanjut 小张。
老刘，我和同事们来看你了。好的，稍等，我给你们开门。刘，请同事们进入。同事们给老刘带了一大篮水果。老刘，大家来了就好，何必这么客气呢？还带那么多水果，真不好意思，让大家破费了。老刘，别说的那么见外，咱们都像是一家人了。千里送鹅毛，礼敬一种，最重要敬一种，重呀那两把。最重要最重要的是你能早日康复。哦，对了，你现在觉得怎么样？我还有点头痛。前几天发高烧，今天烧退了。晚上时咳嗽得很厉害，喉咙疼。我看啊，如果明天还没好转的话，我建议你最好去看医生。我也是这么认为的。好的，感谢你们的关心。大老远的还跑来看我。好，不错啊。lumayan ya untuk pronunciation-nya sudah bagus ya. 谢谢你们。谢谢老师。再见，谢谢很棒。老师。不客气，再见。Oke, itu lagi ya, satu grup lagi. Kayaknya masih ada yang tunjuk tangan ya. Oke, ada Ibu Nani, ada Pak Amin. Saya unmute ya. 老师好。你好Pak. 你好，老师。Oke, ni hao Ibu Nani. Oke ya, kita baca dulu. Ibu Nani 当小珍和小林，把Amin jadi 老刘。OK， 我们开始啊。这几天老刘不舒服，同事们下班后都来看他。小张给老刘打电话，告诉他他们已经在老刘家门口。Silakan Ibu Nani。老刘，我和同事们来看你了。OK。好的，稍等，我给你们开门。老刘请同事们进屋，同事们给老刘带了一大篮水果。大家来了就好，何必这么客气呢？还带那么多水果，真不好意思，让大家破费了。Ibu Nani？ 老刘，别说的那么见外，怎么都像是一家人了。咱们都像是一家人了。请你送礼貌，礼轻情意重。Oke, 鹅毛ya, baca jadi 鹅毛，送鹅毛, betul. Oke, boleh sekali lagi? 请你送鹅毛，礼轻情意重。最重要的是你能终日康复。OK。哦，对了，你现在觉得怎么样？我还有点头痛，前几天发高烧，今天烧退了，晚上是咳嗽的很厉害，喉咙疼。
喉咙疼 ，OK。我看啊，我看呢，如果明天还没好转的话，我建议你最后去看医生。去，好，今天去呀，去，我建议你最好去看医生。我建议你最好去看医生。OK，我也是这么认为的。好的，感谢你们的关心，大老远的还跑来看我。很好，不错，很棒，谢谢你们，谢谢老师，谢谢保阿面呀，不客气。好，我看一下，我们还有时间时间超时了是吧？好，好吧，那我们就到此下课，我们下星期见，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，老师再见。谢谢，谢谢谢谢老师，老师，老师，再见，拜拜。谢谢老师，再见，再见，老师，再见。